terlihat memiliki warna seperti kecoklat-coklatan. Membran sel ini adalah suatu lapisan tipis yang mengelilingi sel-sel bakteri, dan membran ini tuh terbuat atau tersusun dari lapisan ganda fosfolipid dan diselingi oleh protein-protein di dalamnya. Membran sel ini memiliki fungsi salah satunya untuk mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel tersebut, dan juga memiliki struktur-struktur yang terdapat dari membran sel tersebut. Salah satunya yaitu terdiri dari molekul fosfolipid yang seperti tadi sudah saya bilang, dengan kepala hidrofilik atau suka air yang arahnya tuh madep ke arah luar, dan juga terdapat ekor hidrofobik atau tidak suka air yang saling berhadapan ke tengah. Lapisan inilah yang membentuk penghalang seperti semipermeabel. Selanjutnya yaitu terdapat protein membran di dalam membran sel. Protein membran ini mengandung berbagai protein yang terintegrasi atau menempel pada lapisan fosfolipid. Protein membran integral terbagi menjadi protein transmembran yang membentang melintang membran, dan protein monotopik integral yang hanya menempel pada satu sisi membran saja. Yang selanjutnya yaitu transduksi sinyal. Membran sel berperan dalam menerima dan transduksi sinyal dari lingkungan luar. Selanjutnya yaitu transportasi aktif dan pasif. Membran sel ini memfasilitasi transportasi zat-zat tertentu melalui protein kanal atau pompa, yang memungkinkan sel memperoleh nutrisi dan membuang produk sampingan. Jadinya fungsi dari transportasi aktif dan pasif ini bisa untuk menerima nutrisi dan juga untuk membuang produk sampingannya. Yang terakhir yaitu sintesis dan pengolahan. Pada bakteri, membran sel ini adalah tempat berlangsungnya proses penting seperti sintesis atau pembentukan suatu protein. Makanya di membran sel ini terdapat atau diselingi oleh protein-protein di dalamnya. Seperti yang kalian lihat, di situ ada seperti cairan bening yang terdapat di nomor 5. Nah, itu yang bernama sitoplasma. Sitoplasma itu tuh suatu cairan kental seperti gel yang di dalamnya tuh mengandung banyak komponen sel bakteri. Jadinya tuh sitoplasma juga berfungsi untuk tempat pertumbuhan sel bakteri. Jadinya sitoplasma ini sel-sel bakteri itu bertumbuh di dalam sitoplasma ini. Dan juga sitoplasma ini juga dilindungi oleh membran sitoplasma yang terbuat dari fosfolipid dan juga protein-protein yang berfungsi untuk membungkus bagian dalam bakteri dan mengatur aliran bahan masuk dan keluar sel. Dan di dalam sitoplasma ini terdapat struktur-struktur lagi. Yang pertama adalah terdapat cairan sitoplasma, larutan kental yang mengandung berbagai molekul. Jadinya tuh di dalam cairan sitoplasma ini mengandung beberapa molekul seperti terdapat molekul air, karbohidrat, protein, dan juga lipid. Dan masih ada banyak lainnya. Dan selanjutnya terdapat ribosom sebagai tempat sintesis atau pembentukan protein dengan jumlah banyak. Di dalam ribosom ini terdapat pembentukan protein-protein yang dibutuhkan dengan jumlah yang banyak, dan terdapat DNA bakteri. Biasanya DNA bakteri ini berupa satu molekul, DNA sirkular yang terletak di nukleoid. Dan selanjutnya adalah inklusi atau penyimpanan yang menyimpan cadangan nutrisi atau produk sampingan. Contohnya seperti granula polisakarida atau juga lipid. Dan
selanjutnya yaitu enzim metabolik. Berbagai enzim yang terlibat dalam proses metabolisme seluler. Apa sih enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolisme seluler? Contohnya seperti enzim aldolase dan juga glukokinase, dan masih banyak enzim lainnya yang terlibat dalam proses metabolisme. Dan selanjutnya yang terakhir adalah terdapat plasmid, molekul DNA sirkular kecil yang sering mengandung gen tambahan. Jadinya plasmid ini tuh mengandung gen-gen tambahan yang terdapat di sitoplasma. Nah, kalau tadi kalian melihat seperti lapisan bening tipis yang dinamakan sitoplasma, sekarang kalian menuju pada bagian yang seperti usus kecil yang melingkar-lingkar pada foto yang berwarna ungu, yang itu bentuknya mirip sekali seperti usus kecil. Itu dinamakan oleh DNA sirkular. DNA sirkular ini, DNA bakteri, umumnya mengandung seluruh informasi genetik yang diperlukan untuk fungsi dasar dan reproduksi sel bakteri. Jadinya di dalam DNA sirkular ini terdapat sebuah informasi yang diperlukan untuk reproduksi sel bakteri tersebut. DNA sirkular ini memiliki fungsi untuk menyandi protein yang diperlukan dan mengatur proses-proses penting dalam sel bakteri seperti replika, terus transkripsi, dan juga translasi. Dan seperti biasa, di dalam suatu DNA sirkular ini terdapat juga struktur-struktur penyusunan seperti gen. Gen-gen ini mengatur berbagai proses biologis termasuk metabolisme dan juga struktur sel. Dan selanjutnya yaitu promotor, wilayah di depan gel. Jadinya dia adalah di depan gel posisinya, yang diperlukan untuk memulai transkripsi gel menjadi RNA. Selanjutnya terdapat operator. Operator ini yang dapat berinteraksi dengan protein regulator untuk mengontrol apakah gen tertentu diaktifkan atau dinonaktifkan. Selanjutnya terdapat sekuen pengatur lain. Elemen-elemen yang mengatur ekspresi gen seperti enhancer atau repressor dinding sintase. Selanjutnya terdapat replika origin, titik awal di mana replika DNA dimulai, penting untuk pembelahan sel dan distribusi DNA ke sel anak. Yang terakhir terdapat gen resisten. Pada beberapa bakteri, RNA sirkular juga biasa mengandung plasmid tambahan yang membawa gen-gen resisten terhadap antibiotik dan racun lainnya. Jadi gen resisten ini